Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ada informasi menarik yang perlu saya sampaikan, bahwasanya pada video ini saya memang sengaja tidak menampilkan informasi yang biasanya saya tampilkan ketika saya tidak juga menampilkan wajah saya, tapi yang terpenting itu adalah informasi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu, pemirsa setia Mimbar Intelek, dan ini tentunya merupakan angin segar buat teman-teman dosen yang selama ini masih menggunakan layanan impasing ya, terutama dalam hal kenaikan pangkat penyetaraan ya. Jadi terutama kalau kita dosen-dosen yang di PTS itu ketika mengusulkan kenaikan jabatan akademik dosen itu kemudian ada proses selanjutnya yaitu impasing. Jadi informasi ini saya dapatkan sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu, tapi baru saya buat videonya, di mana ini ada hubungannya dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Maka layanan impasing pangkat khususnya bagi dosen non-PNS yang sebelumnya itu diatur melalui Permendiknas nomor 20 tahun 2008, yaitu tentang penetapan impasing pangkat dosen bukan pegawai negeri sipil ya, atau disebut sebagai non-PNS yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi. Artinya seseorang itu sudah memiliki jabatan akademik ya, baik itu asisten ahli, lektor ataupun lektor kepala. Itu dalam pangkat pegawai negeri sipil, jadi impasingnya itu dinyatakan dicabut ya, dan tidak berlaku lagi. Jadi kita yang mungkin selama ini setelah kita melakukan proses pengajuan kenaikan jabatan akademik, setelah itu kita harus mengurus impasing dan lain-lain, saat ini itu sudah tidak dinyatakan lagi atau tidak diberlakukan lagi Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak ada lagi impasingnya itu sebagaimana yang diamandatkan ya melalui pasal 65 huruf A Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Jadi ini ada kaitannya dengan Permendikbudristek yang baru-baru ini terbit. Kalau Bapak Ibu baca ya di pasal 65 huruf A itu sudah tidak ada lagi untuk impasing. Lalu untuk meninjak lanjuti ya informasi tersebut, itu ada beberapa informasi yang juga disampaikan. Itu yang pertama, bahwa layanan impasing dan kenaikan pangkat ya yang sesuai dengan penyetaraan dosen non-PNS yang dikelola oleh LL Dikti masing-masing wilayah itu dinyatakan ditutup sejak berlakunya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, yaitu 18 September 2024. Ini yang masih saya bingung karena di sini tertulis bahwa ditutup itu sejak berlakunya Permendikbudristek tahun 2024. Mungkin bukan berlakunya ya, atau diterbitkannya ya. Karena kalau berbicara berlakunya, katanya berlakunya itu atau benar-benar akan diimplementasikan itu per Agustus 2025 gitu. Nah, sedangkan di sini itu ditulis bahwa sejak berlakunya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Berarti dengan kata lain itu Permendikbudristek, kalau kita tidak mengikuti timelinenya yang seperti yang diamandatkan di Permendikbudristek itu atau seperti yang disampaikan, berarti memang Permendikbudristek itu sudah berlaku dan kita tidak perlu harus menunggu benar-benar akan diaplikasikannya itu per Agustus 2025 seperti itu. Kemudian usulan impasing yang sudah disampaikan ya saat ini ke LL-Dikti masing-masing itu sebelum tanggal berlakunya Permendikbudristek nomor 44, artinya sebelum 18 September ya 2024, itu tetap akan diproses sebagaimana biasanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau yang sudah mengajukan impasing sebelum diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 ini, yaitu per 18 Februari 2024, itu tetap akan diproses. Selanjutnya, layanan kenaikan pangkat penyetaraan golongan 4 untuk sementara itu dihentikan dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau naik ke golongan 4 itu sementara dihentikan karena adanya penghapusan kewenangan Biro SDM di Kemendikbud dalam melakukan pemrosesan usulan
sejak berlakunya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Selanjutnya, pemrosesan pencairan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan guru besar. Ini yang paling menarik Bapak Ibu, yang selama ini dilaksanakan dengan merujuk kepada SK Impasing ya, atau SK kenaikan pangkat. Ini khususnya bagi dosen-dosen yang non-PNS ya. Penyetaraan terakhir yang dimiliki oleh dosen sampai dengan ditetapkannya mekanisme baru. Artinya, untuk proses pencairan profesi ya, tunjangan profesi atau TPP itu Bapak Ibu, tunjangan Serdos, itu kita akan menunggu mekanisme yang baru yang akan diterbitkan. Nah, kapan itu? Nah, saya belum bisa membocorkan terkait dengan mekanisme baru itu. Kemudian, khusus bagi dosen yang berada di bawah binaan Kementerian Agama yang sudah dinyatakan lulus Serdos di tahun 2024 dan akan mengajukan pencairan tunjangan profesi dosen di LL Dikti wilayah masing-masing, itu harus mengajukan ralat impasing melalui sistem Sibraja. Jadi teman-teman dosen yang sudah lulus Serdos itu wajib ya, hukumnya wajib untuk mengajukan ralat impasing ya di sistem Sibraja. Nah, sistem Sibraja itu Bapak Ibu bisa tanyakan ke LDikti masing-masing kira-kira websitenya yang mana atau linknya yang mana ya. Ya. Nah, itu informasi menarik yang Bapak Ibu bisa yang saya sampaikan ya terkait dengan impasing ini. Kemudian ada informasi tambahan yang berhubungan dengan masih ada kaitannya dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, tetapi dalam hal ini itu adalah khusus bagi teman-teman dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan akademik menuju asisten ahli dan lektor. Nah, di sini, jadi fokusnya asisten ahli dan lektor Bapak Ibu ya. Jadi bagi dosen itu yang belum memiliki jabatan fungsional akademik pertama asisten ahli dengan kualifikasi akademik magister atau magister terapan dan profesi, serta jabatan fungsional pertama lektor dengan kualifikasi akademik doktor dan doktor terapan ataupun spesialis, itu dapat diusulkan oleh pimpinan perguruan tinggi ke LL Dikti masing-masing dengan tanpa menggunakan syarat khusus untuk ditetapkan surat keputusan pangkat jabatan fungsional pertamanya ya, baik itu asisten ahli maupun lektor. Jadi berarti dengan kata lain seperti apa yang saya sampaikan awal-awal tadi, Permendikbudristek ini kita tidak perlu harus menunggu aplikasinya atau benar-benar akan diberlakukannya itu per Agustus 2025. Karena kalau kita mengikuti timeline-nya semestinya benar-benar akan diberlakukan itu per Agustus 2025. Sedangkan surat-surat atau informasi yang beredar saat ini itu khusus untuk kenaikan pangkat, ya, tapi yang ini yang baru diakomodasi itu adalah yang asisten ahli dan lektor kepala. Jadi ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman dosen yang baru pertama kali akan mendapatkan jabatan akademik, ya, asalkan sudah disesuaikan dengan jumlah SKS ya bagi dosen tetap ya. Nah, itu sudah bisa mendapatkan jabatan akademik pertamanya khususnya bagi asisten ahli dan lektor kepala dan tidak membutuhkan syarat-syarat khusus yang lain. Nah, kemudian untuk usulan ini dapat diajukan melalui aplikasi Psikomodo ya. Jadi ini aplikasi baru lagi. Kalau sebelumnya itu melalui aplikasi Sister, khusus untuk yang asisten ahli dan lektor yang baru pertama kali akan mendapatkan karena tidak ada syarat khususnya itu di Psikomodo ya. Nggak tahu nanti berikutnya itu aplikasi apa lagi nih. Yang agar dimana semua dosen di PTS itu tetap mengajukannya ke LDikti masing-masing ya, sesuai dengan jabatan fungsional pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian, layanan usulan impasing untuk pangkat pertama maupun kenaikan jabatan akademik itu telah ditutup sejak 31 Oktober. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi, artinya ini sudah kabar yang mengembirakan karena kita tidak perlu lagi mengurus impasing ya. Kemudian usulan jabatan fungsional pertama dari tenaga pengajar ke asisten ahli dan dari asisten ahli ke lektor dalam masa transisi ini sudah masuk melalui Psikomodo dan akan tetap diproses. Nah, harapannya itu ke depan adalah ada kebijakan baru yang akan memfasilitasi sebenarnya mekanisme untuk loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala dan
lektor ke guru besar. Itu yang menurut saya yang ditunggu-tunggu ya, dan penting banget gitu untuk kita semua, karena saat ini itu banyak teman-teman dosen yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini ya, termasuk Menpan RB nomor 1 itu yang tidak memfasilitasi adanya loncat jabatan ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.